Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dan ini adalah konten perdana saya di mana nama channel saya itu Cerita Malam Channel. Nah, ada apa aja sih di Cerita Malam Channel ini? Sudah pasti hampir sama ya, sama nama channelnya Cerita Malam pasti akan menceritakan kisah-kisah mistis dari narasumber langsung. Nah, kebetulan hari ini saya akan menuju rumah salah satu narasumber yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Cilengsi. Nah, gimana ceritanya? Teman-teman pasti penasaran kan? Ikuti saya terus di Cerita Malam Channel. Sahabat Cerita Malam, saya sekarang sudah berada di kediaman narasumber kita yaitu Bapak Ari. Nah, Bapak Ari ini akan bercerita tentang pengalaman hidupnya yang beliau alami sendiri dengan judul Rewangan Kucing Ireng. Nah, sebelum beliau cerita, buat sahabat Cerita Malam jangan lupa di like, share, dan subscribe agar channel saya ini bisa berkembang. Nah, gimana ceritanya? Ikuti saya terus. Nah, Bang Ari, Ya, bisa Bang Andi. diceritakan gimana cerita awal mulanya pengalaman Bang Ari ini? Ya, ini kan sebuah cerita hidup, gitu. Cerita hidup, pengalaman hidup yang mana bisa kita garis tengahin buat pembelajaran kita, kan seperti itu. Jadi mulai dari kehidupan saya sekitar tahun 2013-2014. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekitar 7 tahun ya? Kurang lebih lah 8 tahun. 8 tahun ya? Ya, 8 tahun yang lalu. Dimana waktu itu hitungan saya baru menikah dengan jadi waktu itu di kediaman kami di Surabaya, di Kenjeran, dengan mungkin nggak perlu dijelaskan secara detail. Harus itu satu hunian 2 lantai yang kita dapat itu rumahnya orang. Tetap karena situ adalah semuanya kulturnya malu. Jadi kalau ngomong masalah goib, Mistis itu buat kita wajar ya, karena kan percaya nggak percaya emang Kita harus harus percaya. karena ada. Memang ada. Jadi di situ waktu itu saya belum tahu apa itu yang namanya perewangan. Yang saya tahu pengasih, yang kan kewibawaan dan lain-lain. Jadi waktu itu dimulai kurang lebih 3 bulan menghuni rumah itu, mulai ngerasa tuh agak gak enak, gak nyaman lah. Suasananya Tuh agak panas gitu. Nggak ngaruh sih ke kerjaan, nggak ngaruh ke rezeki juga, alhamdulillah nggak ngaruh waktu itu. Cuma yang ngaruh adalah ke rumah tangga. Jadi setiap saya masuk rumah itu hawanya panas. Panas dalam notabene bukan gerah ya, bukan panas, tapi emosi kayak diaduk-aduk. Jadi melihat istri itu kayak salah terus kayak gitu. Jadi terus-terusan seperti itu. Kita kira kan namanya ujian kehidupan awalnya berkelanjutan terus akhirnya apa? Waktu itu saya masih kerja di salah satu birokrasi yang juga tidak disebutkan namanya. Jadi di situ kadang kalau pulang kan ke rumah 2 minggu sekali karena saya lulus kuliah. Nah, di bulan keempat itu mulai ada tanda-tanda mistis yang mana saya percaya, tapi istri nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Memang ada ya orang seperti itu. Iya, memang ada pastinya gitu. Jadi juga nggak boleh marah kalau kayak gitu Iya, ya. jadi waktu itu ketika istri mulai percaya karena apa? Karena ada sesuatu hal itu yang bikin dia percaya. Dia sering beres-beres, kan nggak pernah diem lah. Jalan-jalan kan beres-beres, bersih-bersih dan suka tanaman. Tiba-tiba waktu dia bersih-bersih tanaman, ketika dia nyabutin di potnya tanaman itu kan ada pot biasanya tuh taruh pot. Waktu itu masih apa namanya? Masih ini bunga gelombang cinta ya, masih ingat ya waktu boomingnya ini Lagi mahal-mahal. mahalnya. Ketika dia beres-beres dia nemuin tali pocong
Itu di dalam seperti pot, tali pocong di dalam pot. di dalam pot, Ya. bukan dikembangin. Bukan, waktu itu kan dia sering ganti tanahnya Iya. dengan tanah pupuk, tanah kompos dan lain-lain. Kita lihat di situ. Dia ngirim lewat BBM waktu itu. Iya. BBM. Ini apa? Kok kayak gini? Nah itu orang iseng. Minggu depannya kayak gitu. Minggu depannya kan yang terakhir ada beberapa jarum di situ. Jadi ini bukan cuma tali pocong aja. Tali pocong ketika bukan tali pocong, waktu itu segi 4 warna putih. Ketika dibuka ada jarum, beberapa jarum. Awalnya sih saya nggak usah kepikiran, namanya kan kita laki ya, dan di rumah nggak kepikiran. Waktu itu belum ada anak-anak. Sebenarnya udah kumpulin aja. Saya pulang, kemudian setelah itu barang-barang dikumpulin kita makan. Ketika kita makan itu nggak bisa kebakar, Pak. Nggak bisa keluar. Percaya nggak percaya, itu nggak bisa kebakar sambil kita takar apa namanya minyak tanah, masih ada minyak tanah yang kebakar mati, Apinya mati. nah, apinya mati. Logikanya kalau minyak tanah mah enggak ya. Kalau ikannya langsung Iya. kebakar dong. Kebakar. Nah, waktu itu habis itu kita mulai ngerasain berjalan 6 bulan dari titik awal itu udah mulai bosan. Jadi rumah tangga tuh kayak belum paham gitu. Tapi ketika kita keluar dari rumah itu Adem. santai aja kan biasanya gitu. Gimana kita jalan-jalan, makan dan lain-lain. Akhirnya di situ karena waktu itu saya juga masih aktif di Tada, Kalimantan Sada. Itu masih aktif, saya coba ke soal ke saya ceritain hal itu. Di daerah mana tuh? Itu waktu itu kalau saya aktifnya masih di Surabaya Masih di Timur. Surabaya. Cuma kalau untuk saya waktu itu yang saya soal di daerah Bangkalan tempat tinggal orang tua dan adik. Di situ saya coba tanya dan dia bilang gak apa-apa, cuma orang bisa. Dibersihin lah, kalau kata orang Jawa dibersihin lah, Dipagerin lah. dipagerin. Aman 3 bulan maksudnya. Masuk ke bulan keempat mulai lagi. Setiap masuk maghrib, kalau di Jawa di sana kita nyebutnya kurok. Setiap masuk mau maghrib, ya kan? Sebelum adzan itu memang masih kurok, masih pengajian gitu ya. Nyonya itu sakit kepala, kemudian tidak lagi sakit perut, sampai adzan isya. Bayangin, kurang lebih 1,5 jam itu ya. 1,5 jam itu pusing lah, marah-marah lah. Itu terus saya kira sakit biasa. Kita periksa ke dokter, oh nggak apa-apa, cuma memang punya tekanan darah rendah sih, darah rendahnya lagi kambuh. Jalan 2 bulan, saya udah mulai mikir lagi. Sebenarnya saya udah mulai menjauhkan yang namanya pikiran mistis. Bodo amat lah gitu. Sebenarnya bukan bodo amat sih, cuma berusaha untuk positive thinking gitu. Tapi kejadian yang nyata itu bikin kita mau nggak mau harus berpikir ke arah situ. Gitu. Nah di situ setiap masuk maghrib seperti itu. Puncaknya adalah bulan ke-6 dari habis dibersihin. Jadi waktu itu namanya sakit perut. Saya kira kan hamil. Tapi waktu itu kan karena kita pinginnya itu udahlah nggak usah tes supaya nggak usah tes kehamilan, nanti biar jadi gift, jadi apa, hadiah, jadi kejutan lah gitu. Setiap habis maghrib ketika kita lihat perut tuh gue gerak, real gerak kita lihat. Kayak ada bayinya gitu. Iya kayak bayi nendang lah. Ya, nendang lah gitu ya. Tadi kan punya istri juga kan, pernah juga. Bayi nendang kanan tuh, lari kiri tuh, lari kanan tuh, itu udah aktif pikiran kita. Paling udah masuk 6, 7 lah, 7 bulan. Dan kagetnya di situ Negatif. Dan dokter ibu bidan waktu itu bilang kita sanksi dong. Iya. Karena kita kan paling tidak orang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan lah. Jadi
menyatukan dengan teknologi, kita coba ke SPOG, USG. USG. Nggak ada, nol. Tapi yang gerak-gerak itu benar-benar Ada. Setiap masuk pabrik sampai menuju Isa sebelum adzan itu pasti ada gerakan. pasti ada gerak. Nah, di situ saya mikir, nah itu yang bilang saya orang pintar atau guru yang tidak sendiri. Terus dia bilang, wah ini ada iseng, ada yang iseng, ini ada yang orang nggak suka. Kalau suka sama apa, ngaji kita biasa-biasa saja. Maksudnya ya cukup lah gitu. Untuk makan cukup, tapi nggak berlebihan gitu. Aneh, mungkin ada yang nggak suka sama kamu, tapi kenapa ada istrinya kayak gitu kan beban buat kita. Di luar tenang, tapi di belakang, di dalam kita udah mencoba untuk mencari upaya-upaya penyembuhan, misalnya lari ke kepala, lari ke sampah, lari ke pemerasan, pindah-pindah di semua satu. Jadi nggak cuma satu tempat aja. Nggak cuma satu tempat, nggak cuma satu tempat. Jadi di situ yang namanya kita mencoba untuk alternatif pengobatan, karena kalau secara medis nggak ada apa. Kalau secara medis dinilainya apa? Lambung. Emang dia punya lambung akut. Tapi kalau dipikir kalau lambung doang, kenapa ada pergerakan gitu yang kita bingung ya? Segedenya segini Mas Andi, bayangin aja. Kalau segede segini, kulit dihajar segini keluar, itu kan Udah gede. udah gede. Iya. Itu bukan saraf. Iya. Kalau secara akal itu bukan saraf kan gitu kan. Akhirnya salah satu tujuan kita, guru kita waktu itu di Kusuma, dia bilang, ini perewangan kucing. Kalau boleh tanya nih, perewangan itu maksudnya apa? Kalau perewangan itu sebenarnya, kalau sepengetahuan saya ya, saya nggak begitu mendalami dunia mistis. Tapi kalau saya mencoba untuk nanya ke orang, atau nanya ke, kalau dulu masih aktif juga, Google dulu juga masih ada. Perewangan itu semacam apa ya? Ingon-ingon kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu peliharaan. Jadi peliharaan orang, kayak misalnya nih, saya punya peliharaan goib ya, kira-kira dikirim ke Sandi. Disuruh lah gitu. Disuruh dengan tujuan-tujuan yang baik gitu. Mas Sandinya pulang, harinya kawan istri. Nah itu yang terjadi sama saya. Mental lah ibarat katanya gitu. Nggak mental, misi. Iya. Minggir. Jadi emang waktu itu ketahuan saya yang diserang. Real. Saya yang diserang, tapi larinya ke istri. Larinya kali-kali karena ini kan nggak tahu ya, nggak tahu apa sih sebenarnya. Kita coba untuk mencari yang pengobatan tanah Madura total sudah. Kita bilang tanah Madura, bukan Pulau Madura, tanah Madura, termasuk situ Bondo kita udah, Bondowoso kita udah, Jember kita udah, cuma Banyuwangi kita waktu itu. Karena saya mikir waktu itu kalau sebenarnya kan ada turunan dari Banyuwangi, nggak mungkin lah kita mencari. Waktu itu adik ipar saya masih hidup, jadi saya punya adik cewek, dia menikah sama seseorang, adik ipar saya yang cowok itu dia kerja di Surabaya. Itu jadi oknum desa pengamanan lah kita bilang, tapi kita bilang desa pengamanan. Jadi di situ saya berkoordinasi sama dia, nyari di mana sih orang pintar yang di luar dari pengetahuan kita gitu. Sampai akhirnya salah satu kerabat saya yang di Ponorogo, kebetulan saya juga pernah SMP di Ponorogo. Nah dia aja coba, oke kita coba berangkat ke Ponorogo karena saya lama di Ponorogo dan dulu juga aktif di Setia Hati Trate waktu itu. Jadi saya kesana nyambangi guru-guru saya yang notabene saya ada hubungan langsung gitu. Guru-guru saya cuma bilang, saya nggak bisa, saya nggak mampu karena ini bukan, dan ini niatnya menurut kaget. Jadi perewangan kucing Irang ini yang dikirim
ini niatnya ngebunuh. Ngebunuh kalau nggak kamu ya seperti itu. Nah, di situ kita udah mulai worry dong gitu ya. Kita udah mulai worry dan akhirnya apa, kita mencoba nyari lagi sampai akhirnya sama guru diarahkan ke salah satu warung di, kalau nggak salah tempatnya itu di Sambiroto, Daerah Ponorogo itu. daerah Ponorogo. Jadi perjalanannya juga apa ya kita bilang, dipenuhi aura mistis. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan kayak seakan-akan tuh dihalangin kita ke sana. Jangan ke sana, jangan ke sana. Iya, jangan ke sana, jangan ke sana. Jadi pertama kita ke sana hujan terus, badai di jalan. Akhirnya kita mundur, kita balik dulu ke rumahnya saudara, rumahnya om saya itu istirahat. Besoknya ke sana lagi, ban kempes. Ada aja tuh. Ada aja 3 kali ban kempes itu di hari kedua. Di hari ketiga waktu itu manis, mana lagi kalau nggak salah. Kita berangkat, wah ternyata tempatnya jauh banget. Jadi kita udah berangkat, itu jam 3 habis asar. Kita nyampe itu mau asar. Lumayan. Jadi jalannya kan pegunungan. Nah, serunya lagi ketika kita nyampe di jembatan terakhir. Di jembatan terakhir kita tuh harus jalan kaki. Jadi mobil nggak bisa. Mobil nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Mobil motor. Jadi jalan kaki, jalan ke atas. 30 menit. Gunung apa? Pegunungan. Pegunungan. Jadi di atas tuh ada satu rumah. Dari bawah udah kelihatan ada lampu-lampu. Cuma emang apa ya? Jadi dari jembatan tempat kita parkir ke atas itu cuma ada 4 kilo ke tempatnya, kurang lebih 2,5 kilo atau 3 kilo lah. Tapi kelihatan tuh dari bawah. Kelihatan di bawah kita jalan kaki. Dan sampai di sana diantar, kemudian diantar sama saudara yang asli itu, saya lupa namanya, dan mungkin kalau ingat juga saya nggak berani menyebutkan. Salah satu warok asli, titisan warok asli. Kita ke sana. Pas kita masuk pekarangan rumahnya, orangnya udah nyambut kita. Yuk masuk, yang dari Surabaya. Kita nggak ada yang hubungin loh, namun dia nggak punya HP, nggak punya. Langsung tahu. Dulu belum kita bilang apa-apa udah disuguhin kopi. Waktu itu saya masih ngopi, suguhin kopi, rokok bentul sama rojo bentung, itu rokok dulu. Rokok zaman dulu lah ya. Dia langsung ngomong, ini lewat kucing kan, kaget dong gitu. Padahal belum ngasih tahu ya. Iya, udah tahu mbak. Iya, saya udah dikasih tahu semalam. Pasti ada yang kesini. Saya ketika mau nanya siapa yang ngasih tahu, kemudian pikiran saya udah, ini kan orang kita. Jadi rata-rata kalau kita ya. Gitu. Jadi kita saya nggak ngomong apa-apa, langsung dia bilang, ini nyerang kamu ke saya, ini nyerang kamu. Tapi nggak bisa. Karena kalau kamu ada yang ini, ada yang istilahnya ada yang jagain. Jadi kena terus. Jadi waktu itu di satu ini ruang tamu, dia suruh buka baju setengah badan saya. Nyonya juga pakai jari, suruh buka baju belakang buka pakai jari. Pakai jari, dia ketika dia lihat, kamu sudah ada yang apa namanya? Dari mbah-mbahmu udah ada yang jagain lah. Sebenarnya saya nggak bisa janji. Dia sambil nulis, entahlah nulis apa, kalau kata orang Jawa sih raja. Ya. Itu di badan atau di kertas? Di badan. Oh, di badan. Dia juga pakai kayak kuas tinta, tapi nggak ada tulisannya. Maksudnya bukan, kalau tinta hitam kan dicoret aja udah ada bekasnya, tapi nggak ada bekasnya. Bingung lah, nggak tahu kita ada apa itu atau apa lah. Medianya saya nggak tahu. Dia bilang itu 45 hari dulu.
Kalau dalam 45 hari nggak ada ledakan di rumah, dia bilang kayak gitu, insya Allah aman. Tapi kalau ada ledakan ya saya akan nggak usah kesini gitu. Tapi kalau nggak ada ledakan ke sini, tapi kalau ada ledakan jangan ke sini. Kalau nggak ada ledakan balik lagi ke sini, saya tuntaskan. Karena ngobatin hal-hal kayak ini nggak bisa langsung. Akhirnya kita dengan positif berpikiran bahwa ini hasil setelah beberapa bulan dan sekian lama yang namanya nyari ya, kita pulang alhamdulillah dengan suasana yang lebih baik, lebih adem lagi ya. pulang. Jadi kita pulang ke Surabaya, kita jalanin aktivitas seperti pada ini dan alhamdulillah masih nggak ada apa-apa, aman ya. Jadi udah mulai membaik, udah mulai nggak ada gitu. Maksudnya sakit perut masih, tapi jendul-jendul tuh nggak ada, Pergerakan udah nggak ada ya. Nah pas itu setelah 45 hari kaget. Waktu itu saya ingat saya di ke Jakarta. Itu pas di hari 45. Pas di hari 45, tapi saya juga nggak ingat kalau itu hari 45. Karena kita udah bilang namanya sebulan Mas Adi, kita udah aman lah gitu ya. Kita berinteraksi, beraktivitas dengan kerjaan dan lain-lain. Akhirnya di situ kita memikirkan bahwa ini sudah selesai. Karena dari dulu saya punya pikiran kalau ada orang yang niat sama kita ya udah. Saya juga nggak niat untuk ngebalikin. Kalau orang-orang kan itu dia mistis kan, ada yang balikin, nyawa balas nyawa, pati balas pati kan gitu. Tapi saya enggak, saya berusaha untuk, karena dulu mama saya pernah berpesan kalau ada orang yang jahat, ya kamu udah biarin, karena buah yang busuk itu suatu saat akan jatuh sendiri, walaupun dia ledakan yang paling tinggi kan gitu kan. Akhirnya dari filosofi itulah yang menjadikan saya apa ya, dulu orang mau ngomong apa beda amat lah, yang penting keluarga kita. Di hari 45 kebetulan saya waktu itu dinas luar kota ke Jakarta 5 hari, saya nggak ingat. Di belakang pas hari 45 malam banyak telepon. Waktu itu saya nggak bisa angkat telepon karena ada meeting apa bareng atasan acara lah. Dia akhirnya dia BBM. Saya baca itu jam 12 jam 1 malam lewat dari jam 12. Nah disitu ada ledakan di mana? Di atas lemari di kamar tamu. Wah, Jadi bukan di luar rumah tapi di dalam rumah. sampai menyatu keluar, tiap-tiap keluar. Dan alhamdulillah kebetulan depan rumah kita persis hadap depan itu kiai kampung yang kita bilang Tuhan yang bilang sampai nyonya ditampung di situ sehari semalam. Saya nggak tahu. Jam 1 malam saya telepon udah nggak bisa, dan besok kebetulan pulang. Jadi ketika kita pulang saya masuk rumah udah nggak ada orang. Akhirnya tetangga itu nyonya ada di rumah Pak, istirahat ya udah gitu. Baru semalam lihat katanya ada ledakan. Jadi kan Ledakannya benar udah cuma sekali atau meledak terus? kalau menurut Nyonya ledakannya sekali tapi keras gitu. Ledakan sekali kayak orang kena bom gitu. Tapi tetangga sekitar nggak ada yang dengar Mas Andi. Jadi dia doang nih yang kena. Nah dia doang yang dengar maksudnya. Nah di situ saya langsung ingat kata-kata dari Guru Warok itu. Akhirnya ya udah ya saya coba tenangin dulu sambil diminum Mas Andi. Iya, Coba minum dulu kopinya. Nah di situ akhirnya karena kita udah mendengar dari yang tadi pas 45 hari ada ledakan. Akhirnya saya, kalau kita ngomong sekarang kita hopeless ya, hopeless. Udah mikir hopeless dan lain-lain ya. Berusaha yang apa ya, kita masalah agama kita kan nggak kuat banget gitu lah ya kan. Ya Tapi minim kita lah gitu percaya, ya. mencoba untuk mendekatkan diri ya kan, bermunajat dan lain-lain.
ya ikhtiarnya kita bilang bumi ikhtiar langit juga ikhtiar, tapi kan ya itu akhirnya kita nyari untuk guru lagi, kita nyari upaya-upaya alternatif. Jombang masuknya sampai ke, kalau kita bilang Kediri, udah daerah-daerah yang kita bilang apa ya, Islamnya kuat. Ya, pokoknya Jawa Timuran lah. Jawa Ya. Timuran sampai ke waktu itu Gemolong daerah perbatasan Surakarta sama Purwodadi, lahiran saya kita udah luar biasa. Terus ke Kudus itu juga ada salah satu. Wah, itu kalau kita bilang apa ya, namanya kita usaha tapi kan hasilnya yang di atas itu ini nggak ada hasil mas sama sekali. Kemana kesana kesini kesana kesini. Akhirnya ya saya kan kalau malam kan sering liburan, sering main ke tempat adik ipar yang kerja. Nah di situ waktu itu secercah cahaya penyelesaian atau solusi itu mulai muncul ketika saya memberanikan diri untuk menceritakan hal itu ke adik saya, adik ipar. Tadinya nggak tahu. Tadinya saya berusaha menutup semua dari keluarga saya hal itu. Karena apa? Ya tahulah kalau orang tua sampai dengar dia kepikiran gitu kan. Apalagi adik-adik saya kan paling tua, adik-adik dengar kita kepikiran. Bulan. Saya coba nanya, pernah tahu nggak sih perewangan kucing yang apa? Saya bilang gitu. Tapi nggak langsung cerita, oh gua pernah ini nih, enggak ya? Cerita A, B, C, D, E, C, E sampai Z lah, A sampai Z itu udah secara rinci satu persatu gitu. Masukkan dari sini, masukkan dari sini. Saya sudah ada nih teman saya, istrinya kena hewan. Saya mencoba untuk siapa tahu ada yang punya kenalan orang pinter, kita bilang orang pinter ya, atau ahli tujuh, ahli agama, spirit natural lah, ya spirit natural. Akhirnya ada yang bilang, oh ada, di Malang, di Batu, ke atas lagi. Kita samperin di sana, udah susah payah sudah temen. Sampai di sana orangnya nggak ada, orangnya ada. Nah, posisi om saya kan bicara sama om saya, dia bilang ada di Tualang, Ambon, Sulawesi. Kita mau di sana. Oke, kita berangkat ke sana. Kita sampai berangkat ke sana. Sulawesi. Nggak ada hasil. Tapi pas di Sulawesi ketemu sama orang. Ketemu. Dia juga bilang, oh ini perawangan kucing. Malah rinci di situ. Perawangan kucing itu serangannya dari langsung. Ini serangan dari barat dia bilang. Kita coba. Tapi ngasih tahu kalau yang ngirimnya siapa atau enggak. Kalau malah saya pas dia bilang, yang ngirim siapa sih? Orangnya nggak suka sama kamu. Dia coba udah gitu doang. orangnya yang mana? Kamu kenal orangnya, tapi saya nggak bisa nyebut. Enggak, saya nggak membalas. Saya kan bilang, saya nggak mau balas. Saya cuma pengen tahu orangnya biar yang penting ini bisa. Suatu saat kamu akan menjalan, tapi bukan saya. Gila ya, dari Surabaya ke Sulawesi, tapi bukan saya jawabannya. Gimana kita nggak drop ya? Waktu habis, biaya habis, ya kan? Dan lama kelamaan apa? Kesehatan menurun. Karena sana Pikiran, psikis, mental itu udah diajar habis-habisan. Akhirnya saya udah nggak bergerak. Saya buka ikhtiar kemana-mana. Udahlah. Terima nasib. Kita bilang apa ya kalau gitu? Nrimo ing pandum. Kita bilang udahlah terima gimana. Ininya yang maha kuasa. Akhirnya berjalan waktu ya udah kita jalan aktivitas, tapi tetap rumah ini. Suatu ketika itu saya ada kumpulan waktu itu adalah alumninya SMA saya main ke rumah. Main ke rumah. Ada sih salah satunya yang dia waktu itu
masih kuliah di Kairo. Islamnya kan kuat banget. Tapi dia juga percaya goib pastinya. Nah ketika dia masuk ke rumah, keluargamu baik-baik saja. Pertanyaan pertama, bayangin, Baru masuk Mas langsung nanya Andi gitu. kalau ketemu saya nih, kita kan orang teman lama, apa sih yang Mas Andi omongin? Apa kabar bro? Iya nggak? Itu nggak. Kamu baik-baik aja sama istri. Pertanyaan pertama, ketika masuk satu langkah masuk dari Padahal dalam kita rumah. nggak cerita ini. Enggak cerita. Apa belum saya bilang gitu. Nggak ada apa. Kita tensin dong cerita. Iya. Oh, alhamdulillah lah. Nah, akhirnya kita bercengkrama. Ketika semua waktu itu udah agak malam, mereka pulang semua. Tinggal dia sendiri nggak pulang-pulang. Sengaja atau apa sih? Saya nggak tahu waktu itu. Saya bilang, lu nginep di mana? Bahasa sana kan bilang, kamu nginep di mana? Pulang ke Madura atau nginep di Surabaya? Karena saya tahu dia punya saudara di Surabaya. Aku mau nginep sini. Agak dong kita gitu loh. Tapi namanya tamu lah ya udah. Di kamar atas ya. Karena di kamar atas ada 2 kamar, di kamar bawah ada 2 kamar. Dia nggak mau. Saya mau di kamar bawah. Kamar bawah belum dibersih, ya udah nanti aku bersih semalam doang. Ya udah kita terima gitu. Istirahatlah kita istirahat. Jam 12 malam saya udah klotek. Wah, pikiran kita udah jelek nih. Klotek. Akhirnya saya keluar. Berani sendiri keluar. Padahal waktu itu saya benar-benar takutan maksudnya. Saya orangnya takutan gitu. Maksudnya takut dengan hal-hal yang walaupun dari kecil saya sering lihat hal-hal kayak gitu, cuma takut kalau benar-benar ini karena saya kan pikiran udah macam-macam nih. Kalau udah niatnya kan dibunuh, preman kucing hitam itu belum hilang gitu. Masih dalam bayang-bayang. Ya, Ya. pikiran kita kan udah kemana-mana nih. Kita buka, kenapa kamu bangun? Saya kaget dong, dia kan di tangga. Dia di tangga teman saya. Namanya Alah Hanif. Sekarang dia jadi dosen dan guru juga di Surabaya. Nah di situ dia udah di tangga, saya lihat ngadep tangga, ngadep ke tembok, tangga ngadep ke tembok. Kamu ngapain? Ini kok ada 3 cakar genderuwo ya di sini. Wah kaget dong. Apalagi? Yakin kamu selama ini baik-baik saja sama istrimu? Nah, saya nggak bisa mungkin lagi dong. Menyudutkan lagi. Oh, iya, Gitu. akhirnya saya mau buat kopi deh, saya bilang gitu. Jadi buat kopi, akhirnya dia bilang aku buatin juga. Di situ kayaknya mau ngajak ngobrol, ya kita ngobrol di situ, kita ngobrol. Jam Ya, berapa tuh? lepas dari jam 12 ya, karena kita ngobrol waktu itu bener-bener ngobrol sampai subuh Mas Andi. Sampai adzan subuh. Dia ngobrol, dia ceritain intinya dia melihat bahwa ada 3 cakar genderuwo di tembok tangga saya yang naik ke atas. 3 cakar genderuwo. Dan di situ katanya dia, di sini ada yang nungguin. Genderuwo kukunya panjang sampai ke bawah, besar, tapi putih. Dia bilang. Maksudnya bukan hitam. Bajunya putih bukan hitam, dia putih semua. Kulitnya juga putih, tapi cakarnya hitam sampai ke tangan. Semua bercakar, taringnya panjang sampai ke perut. Saya mau bayangin, waduh, ini genderuwo apa jadi-jadian ya? Dia bilang. Ada lagi nih. Iya. Pas dia bilang, coba lihat dong apa yang kamu sembunyiin. Nggak ada. Yang istrimu nemu. Saya mikir apaan nih istrimu ya? Karena kan kalau dihitung itu udah lama ya. 1 tahun loh ya, 1 tahunan loh itu. Tapi memang masih disimpan. Karena suruh sendiri saya taruh di kota itu masih disimpan. Nah di situ Itu disimpannya karena inisiatif sendiri atau disuruh? karena inisiatif sendiri kan yang dibakar gak bisa. Ya, mau dibuang juga kita takut. Akhirnya kita simpan di kota. Dan itu pernah kita bawa ke Ponorogo. Tapi dia bilang simpan dulu. Nanti ada saatnya dia akan bilang jadi anak. Nah di situ, oh ada pocong. Kan dengan itu, ini kita keluar. Dia lihat di sini ada jarum. Istrimu kena
perewangan kucing. Tahu? Saya dari pertama masuk halamnya nggak masuk. Kata dia. Iya. Terus sama dia dikasih apa namanya ya? Kalau kita bilang sih ijazah. Ada ijazah dari guru saya, suruh dia nulisin surat apa itu salah satu dari motif dari surat-surat Al-Quran. Ini kamu amalin setiap habis tahajud. Saya bilang tahajud. Malam bro. Iya, dan tiap hari ya. Selama 7 hari nggak boleh putus. Kalau putus kamu ulangi dari awal. Ya karena kita ingin sembuh, kita welcome dong dengan karir. Kita ya. Kalau ada apa-apa terima saya. Nah, tapi lu kan juga loh. Akhirnya kita waktu itu kita tukar BBM, pin BBM ya. Kita pin BBM. Nah, di situ Mas Andi kita mulai menjalankan yang namanya benar-benar ikhtiar Islami. Mulai lagi lah. Nah, mulai lagi saya, mulai terketuk lagi tuh. Saya mau mikir juga kasihan masih sembuh Islam ini. Dari situ ketika kuliah dan putus di hari ke-6 Mas. Jadi kita tahajud nih. Namanya orang awal-awal kan susah ya. Tapi kita udah bisa 1 sampai 6 tuh bisa. Tapi di hari ke-7 mesti ketiduran. Bangun-bangun subuh atau bangun-bangun lepas subuh. Jadi tahajudnya hilang, subuhnya hilang juga. Di hari ke-7 mesti selama 3 kali berturut-turut. Jadi 7 hari pertama los hari ke-7, 7 hari kedua los hari ke-7, 7 hari ketiga los hari ke-7. Di situ akhirnya saya coba untuk komunikasi sama